Halo teman-teman. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, sebenarnya yang pertama kira-kira pembelajaran di kampusnya kayak gimana? Sebenarnya kampus di sini itu lebih banyak ke interaksi dan juga brainstorming bareng dan diskusi dibandingkan dengan pembelajaran formal kayak ngajarin terkait teori A, ngajarin terkait teori B dan segala macam. Jadi di sini lebih banyak kayak oke, nih ada study case, ayo kita diskusi bareng-bareng perspektif lo apa tentang study case ini gitu. Untuk pembelajaran sendiri di sini menarik banget, tapi kebetulan beda banget sama di Unpad karena di sini aku di Faculty of Management Science. Jadi tentunya belajar tentang manajemen. Terus yang bikin menarik aku di sini ngambil salah satu course tentang Introduction to Tourism and Hospitality Management. Dan di situ banyak banget ke lapangannya, kayak kita ngunjungin pusat perbelanjaan, terus juga hotel, sampai Magic Museum dan nonton-nonton magic show. Dan kita di sana belajar gimana sih caranya Thailand tuh mengembangkan turismenya sampai bisa semaju sekarang, terutama di ASEAN. Semester ini aku mengambil 4 mata kuliah. Yang pertama ada sejarah negara-negara low countries, lalu ada sejarah integrasi Eropa, lalu ada sejarah seni Eropa, dan yang terakhir ada filsafat di perspektif timur dan barat. Secara pembelajaran tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Dosen memberikan kuliah dan kami mengerjakan tugas. Tapi dosen juga seringkali mengadakan sesi diskusi di kelas. Selain itu, ada beberapa mata kuliah yang akan mengadakan field trip ke tempat-tempat yang berhubungan di mata kuliah tersebut. Seperti mata kuliah integrasi Eropa yang akan mengadakan field trip ke Parlemen Eropa, dan ada mata kuliah sejarah low countries yang akan mengadakan field trip ke kota Antwerp, kota tetangga kami di Belgia. Alasan kenapa aku pilih untuk ISBE Thailand adalah karena waktu daftar ISMA kemarin, aku mau salah satu di antara ketiga pilihan aku adalah host university yang letaknya di Asia Tenggara. Dan menurut aku, di antara negara-negara yang udah disiapin sama ISMA, yang paling menarik adalah Thailand. Karena selain Thailand tuh kaya banget di budaya, tradisi, adat istiadat, makanan, sampai bahasanya, Thailand sama Indonesia tuh juga punya banyak kesamaan dalam hal norma sosial, nilai-nilai budaya, dan juga penghormatan terhadap nilai tradisi. Yang mana ini tuh bisa membuat adaptasi aku di sini menjadi lebih mudah. Selain itu, sama kayak Indonesia, Thailand juga memiliki sektor agraris yang kuat dan juga merupakan tujuan wisata yang paling populer di Asia Tenggara. Maka dari itu, aku berharap di sini aku bisa belajar tentang kebijakan Thailand di bidang pertanian sampai pengelolaan pariwisata yang mana bisa diadaptasi dan diterapkan di Indonesia pada masa depan nanti. Kenapa aku memilih Belgia? Salah satu alasan utamanya adalah karena universitasnya itu sendiri. KU Leuven adalah salah satu universitas terbaik di dunia dan salah satu yang terbaik juga di Eropa. Di Eropa, mereka menempati posisi ke-12 dan sementara itu di dunia, mereka menempati posisi ke-43. Letak geografis Belgia sendiri juga memungkinkan untuk mendapatkan akses yang banyak ke negara-negara lain di Eropa. Dan juga Belgia merupakan pusat dari politik Eropa, sehingga baiklah untuk kita pembelajaran tentang Uni Eropa di sini. Nah, sebenarnya aku juga milih Taiwan karena yang pertama pengen balik kampung bercanda. Karena yang pertama memang aku interest dengan kultur yang ada di Taiwan dan juga kita semua tahu konflik yang ada dengan Taiwan dan Cina. Sebenarnya ingin lebih melihat bagaimana sih sebenarnya orang-orang Taiwan di tengah gempuran kan media biasa sangat-sangat memberitakan bahwa ada konflik ini, ada konflik itu, ada ketegangan ini, ada ketegangan itu. Sebenarnya lebih penasaran ke situnya aja sih. Makanya memutuskan untuk kayak oke, ayo kita lihat secara langsung bagaimana kondisi di Taiwan gitu. Cara penting untuk bertahan di Belgia ataupun di negara lain adalah memiliki support system yang bagus. Di sini aku beruntung memiliki teman-teman ISMA yang baik dan juga memiliki buddy dari mahasiswa lokal yang diassign untuk menjadi temanku selama aku berkuliah di sini. Dengan memiliki jejaring yang kuat dengan mahasiswa Indonesia ataupun juga dengan mahasiswa Belgia, aku mendapatkan banyak informasi terutama tentang bagaimana cara mendapatkan tiket murah naik kereta ataupun promo-promo bus ataupun juga supermarket-supermarket yang harganya lebih murah. Sebenarnya kalau untuk bertahan hidup di sini juga nggak yang gimana-gimana banget karena sama kayak tinggal di Jakarta aja gitu. Dan bahkan aku dari dorm ke kampus itu juga sama kayak dari Jatinangor
ke Bandung. Tapi di sini kita lebih banyak memakai transportasi umum memang gitu. Lalu untuk tips bertahan hidup di sini sebenarnya cukup mudah karena kebetulan kampus aku terletak di Thailand Selatan, lebih tepatnya Provinsi Songkhla yang mana salah satu mayoritas agama di sini adalah Islam. Jadi cukup mudah buat aku untuk nemuin makanan-makanan halal sampai tempat ibadah, musola atau masjid. Untuk tips bertahan hidup lainnya, mungkin jalin hubungan yang baik dengan teman-teman sama awardis dan juga PPI di negara yang kalian pilih. Selanjutnya, kalian juga bisa pelajarin bahasa sehari-hari sesuai dengan bahasa yang digunakan di negara host university kalian. Yang terakhir, jangan lupa untuk atur keuangan dengan bijak, jaga kesehatan baik itu fisik dan mental, dan juga jangan hanya bergaul dengan sesama pelajar Indonesia aja, tapi juga bergaul dengan mahasiswa lokal dan internasional di host university kalian.